Tuhan tuh ada di mana? A, di langit gitu, di Arsy, di singgasana, di kerajaan singgasana kerajaan langit gitu. Atau B, di dalam relung hati tiap insan, karena Tuhan lebih dekat dari urat nadi, ya tentunya secara metaforis. C, tidak dapat didefinisikan. Mungkin karena Tuhan adalah semesta itu sendiri, atau melampaui ruang dan waktu, melampaui semesta, atau Tuhan sendiri adalah keberadaan itu sendiri gitu. Nah, jika Tuhan itu ada di mana? Nyari Tuhan itu kemana? Apa iya Tuhan ada di mana-mana? Ya, kemudian teknologi bertambah canggih, seolah-olah kemudian fungsi agama ini tidak lagi diperlukan dalam kehidupan mereka. Orang sudah bisa membuat hujan dengan menerbangkan kapal terbang. Orang sudah bisa berhubungan dengan orang lain dengan menggunakan teknologi seperti komunikasi seperti handphone dan sebagainya. Maka fungsi Tuhan sekarang menjadi dipertanyakan. Tetap perlu atau tidak. Bahkan Tuhannya sendiri dipertanyakan, benarkah Tuhan ini ada atau tidak? Nah, ini menyebabkan banyak hal di dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal beragama ini menjadi rancu. Orang-orang menjadi tidak mempercayai agama, bahkan tidak mempercayai Tuhan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Mbak Kumela ini. Seperti yang kita ketahui bersama, di mana Mbak Kumela ini ngakunya pernah mondok hafal Al-Quran 30 juz dan pernah jadi guru ngaji juga. Tapi sekarang di videonya seluruhnya itu membahas agama Islam, ujung-ujungnya menyudut agama Islam. Dan bagi mereka ini mengkritik agama Islam, di mana dia itu mengatakan Al-Quran itu hanyalah sebuah dongeng, seolah-olah Al-Quran ini hanyalah karangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mempertanyakan kepada kita apa manfaatnya sholat ini. Di mana dia sekarang juga mempertanyakan di mana Tuhan itu, apakah Tuhan itu memang ada. Jadi ini mempengaruhi pemikiran-pemikiran memang orang yang belum sampai ke sananya. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, mari kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Felix Xiao ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat share yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Saya Felix Xiao. Pada hari ini kita akan berbagi pada sahabat share tentang keimanan di dalam Islam. Karena pada zaman ini, pada masa ini kita melihat banyak sekali, terutama anak-anak muda, yang mereka mulai merasa kehilangan fungsi agama dalam hidup mereka. Karena teknologi bertambah banyak, kemudian teknologi bertambah canggih, seolah-olah kemudian fungsi agama ini tidak lagi diperlukan dalam kehidupan mereka. Orang sudah bisa membuat hujan dengan menerbangkan kapal terbang. Orang sudah bisa berhubungan dengan orang lain dengan menggunakan teknologi seperti komunikasi seperti handphone dan sebagainya. Maka fungsi Tuhan sekarang menjadi dipertanyakan, tetap perlu atau tidak. Bahkan Tuhannya sendiri dipertanyakan, benarkah Tuhan ini ada atau tidak? Nah, ini menyebabkan banyak hal di dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal beragama ini menjadi rancu. Orang-orang menjadi tidak mempercayai agama, bahkan tidak mempercayai Tuhan itu sendiri. Padahal, mempertanyakan tentang Tuhan, menjawab bahwa Tuhan ini eksistensinya ada atau tidak, ini adalah dasar dan awal daripada keimanan. Maka inilah yang coba akan kita bahas pada hari ini. Pertanyaan pada hari ini sederhana. Kita akan coba untuk mensederhanakan pertanyaan lewat pertanyaan, do you believe in God? Apakah Anda percaya dengan adanya Tuhan? Apakah Tuhan benar-benar ada? Do you believe in God? Apakah Anda percaya pada Tuhan? Nah, ini adalah pertanyaannya. Kalau kita kemudian bertanya tentang Tuhan, maka siapakah eksistensi Tuhan yang dimaksud? Tuhan yang dimaksud tentu saja, kalau orang berbicara tentang Tuhan, maka mereka berbicara pada yang menciptakan kehidupan. The creator of life, yang menciptakan kehidupan. Nah, ini adalah Tuhan yang memang diakui. Dia menciptakan kehidupan manusia. Maka kalau kita berbicara tentang kehidupan manusia yang menciptakan kehidupan alam semesta dan segala-galanya, tentu pasti kita berbicara tentang kehidupan itu sendiri. Nah, maka menjadilah sebuah pertanyaan segini yang sekarang kita punya, do you believe in God? Apakah Anda percaya pada Tuhan? Kalau seandainya kemudian kita mempercayai, maka ini adalah dasar daripada keimanan. Tapi kalau kita tidak mempercayai, maka tidak ada yang namanya keimanan. Apakah Anda percaya dengan Tuhan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sederhana. Kalau gitu, dari mana asalnya kehidupan? Orang-orang banyak sekali menjawab tentang asal daripada kehidupan. Yang paling umum ketika kita melihat di SMP, SMA, maka kita berbicara tentang kehidupan, pasti Anda ingat salah satu daripada gambar ini. Misal, Anda kemudian disuguhkan sebuah gambar bumi. Yang bumi ini kemudian ada laut di situ. Dan laut ini terdapat banyak sekali organisme, banyak sekali atom-atom di situ, banyak sekali senyawa-senyawa yang menurut orang-orang pada zaman dahulu, senyawa-senyawa ini dikenai oleh listrik, dikenai oleh lightning, dikenai oleh kilat dan sebagainya, sehingga seluruh barang-barang yang ada di sana, subprimordial itu membentuk suatu organisme dan diakui organisme terawal adalah ikan. Somehow ikan ini kemudian merasa bosan ketika tinggal di lautan, kemudian dia menumbuhkan kaki. Ini adalah dongeng yang kita dengar di sekolah. Kemudian setelah dia menumbuhkan kaki, dia kemudian pergi keluar daripada lautan, dan dia kemudian menumbuhkan kaki yang lebih kuat, lalu tiba-tiba dia bisa berdiri, ikan ini, kemudian dengan kakinya, lalu kemudian dia bisa terbang. Nah, dari ikan kemudian berkembanglah menjadi hewan-hewan yang lain. Maka ini adalah kemudian dongeng. Atau mungkin kita juga pernah lihat, kita juga pernah mendengar tentang gambar seperti ini. Jadi ada monyet yang kakinya sama dengan tangannya, kemudian dia tiba-tiba bisa berdiri tapi agak bungkuk. Somehow juga tiba-tiba dia bisa berdiri,
lalu kemudian kita melihat dia pakai topi, lalu dia bawa tas kerja. Ini yang kita kenal sebagai evolution. Ini yang diajarkan kepada anak-anak kita di sekolah, yang memang kita pun diajarkannya. Teori evolusi sampai sekarang menjadi titik tolak daripada pertanyaan, dari mana asal manusia? Ternyata menurut mereka setelah diurut-urut, asal manusia awalnya adalah dari kera, kera berkembang dari binatang-binatang yang awalnya dari laut, kemudian mereka berkembang menumbuhkan kaki, mereka menumbuhkan tangan, mereka menumbuhkan segala yang diperlukan untuk hidup di darat, akhirnya mereka bisa beradaptasi di darat, dan sebagian mereka jadi manusia. Ini yang kita terima. Kalau gitu mari kita urut lagi. Pertanyaannya kemudian adalah, sebelum adanya monyet, sebelum adanya yang lain-lain, lantas dari mana itu semua evolusi dan sebagainya? Maka kita bisa menjawab lagi, bahwa kalau kita berbicara tentang evolusi, kalau kita berbicara tentang perkembangan hidup manusia, maka kita berbicara tentang awal mula manusia. Ada seorang saintis, seorang ilmuwan yang kemudian meneliti tentang asal mula daripada seluruh kehidupan, bukan hanya manusia, tapi alam semesta. Ternyata apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan adalah ketika mereka meneliti bintang, planet, benda-benda alam lainnya, yang segala sesuatu yang di atas muka bumi, segala sesuatu ini ternyata menjauh satu sama lain. Nah, ini yang mereka dapatkan. Ternyata melalui penelitian mereka, para astronom bersepakat bahwa seluruh benda-benda bumi ini saling menjauh satu sama lain. Mereka saling menjauh, saling berpisah satu sama lain, atau mereka saling mengembang. Pertanyaannya adalah, kalau berdasarkan dengan waktu, ketika waktu semakin berjalan, maka mereka semakin mengembang. Maka pertanyaannya sederhana. Kalau seandainya waktu diputar balik, lantas apa yang terjadi? Kalau semua diputar balik, maka yang terjadi harusnya adalah mereka harusnya semakin mengerut. Mereka semakin mengecil. Mereka semakin menyatu. Ini harusnya yang terjadi. Apabila kemudian diputar lagi waktu terus-menerus lebih awal lagi, dan lebih awal lagi, maka yang tersisa di antara itu semua adalah satu titik tunggal. Yang satu titik tunggal ini, mereka sebut dengan titik singularitas. Yang dari satu titik tunggal ini, kemudian jadilah satu titik tunggal ini yang kita sekarang kenal dengan nama Big Bang. Sebuah ledakan yang kemudian membentuk seluruh yang kita lihat pada saat ini. Maka seluruh yang kita lihat pada saat ini, alam semesta, manusia, kehidupan, dan isinya sejatinya berasal dari satu titik tunggal. Yang meledak, kemudian terjadilah semua ini. Nah, apa dibalik semua itu? Tentu kita akan lihat, dan tentu kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tetap bersama kami sahabat share, insya Allah kita akan... Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Felix Xiao. Seperti yang disampaikan oleh Kumela, Tuhan itu ada di mana? Mungkin saja Tuhan itu hanyalah alam semesta ini. Mungkin saja Tuhan itu tidak ada. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu mempengaruhi orang yang belum sampai berpikiran ke sananya. Kemudian kalau kita lihat dari komentar-komentar di channel Kumela ini, di mana ada yang mengatakan Kumela ini adalah aset bangsa. Kumela ini adalah yang mencerdaskan bangsa. Itu menurut saya komentar sumbu pendek. Kenapa? Karena yang berkomentar itu adalah orang-orang mereka sendiri, gerombolan-gerombolan mereka. Jadi satu orang itu membuat sampai 40 akun, 30 akun. Kemudian begitu Kumela upload video, akun ini nanti komennya jam segini, ini jam segini, ini di menit kesininya. Nah, jadi itu gerombolan dari mereka itu. Kalau dia itu mencerdaskan bangsa, dari segi mananya? Apa yang dia sudah perbuat untuk negara ini? Apa yang dia sudah perbuat untuk bangsa ini? Ini kan aneh, dia mempertanyakan Tuhan. Tuhan itu di mana? Seolah-olah Tuhan itu alam semesta. Dari mana asalnya manusia ini? Awalnya manusia ini dari monyet, dari ikan, kemudian berubah menjadi monyet, berubah menjadi manusia. Ini yang namanya pemikiran sumbu pendek. Kalau memang kita itu dari kera, seharusnya keranya kan semua sudah berubah jadi manusia. Buktinya ada kera, ada monyet, ada orang utan sekarang ini. Kenapa tidak berubah jadi manusia selama kita hidup? Kita tidak pernah melihat mereka itu seperti manusia kok. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.